Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang siklus keuangan. Sebelum memulai presentasinya, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Hasna Ramadhani dengan NIM 2010 11 20 15 16. Saya Keisha Rina dengan NIM 2010 11 20665. Perkenalkan, nama saya Feby Laila, NIM saya 2010 11 20 13 55. Perkenalkan, nama saya Feryati dari kelas 03 SAKP 005 dan NIM saya yaitu 2010 11 2012 68. Nama saya Miranda Aulia Umar, NIM 2010 11 2007 12. Perkenalkan, nama saya Reza Irawan dari kelas 03 SAK P005 dengan nomor NIM 2010 112 00729. Mari kita awali pembahasan kita dari definisi aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Peranan aktiva tetap sangat besar, seperti lahan sebagai tempat berproduksi, bangunan sebagai tempat pabrik dan kantor, mesin dan peralatan sebagai alat untuk berproduksi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah karakteristik aktiva tetap. Ada 4 karakteristik aktiva tetap, yaitu yang pertama adalah berwujud. Sebenarnya, karakteristik yang pertama ini sudah dapat kita simpulkan dari definisi aktiva tetap yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu memiliki wujud. Yang kedua adalah frekuensi terjadinya kecil. Maksudnya adalah frekuensi terjadinya perubahan nilai pada aktiva tetap relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan frekuensi terjadinya perubahan nilai pada aktiva lancar. Yang ketiga adalah pengendalian sejak perencanaan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko yang terjadi dalam 3 proses, yaitu proses akuisisi aktiva tetap, yang kedua adalah proses pemeliharaan aktiva tetap, dan yang terakhir adalah proses pencatatan dari aktiva tetap itu sendiri. Karakteristik yang terakhir adalah pengeluaran terkait dengan aktiva tetap dibagi menjadi 2. Yang pertama ada capital expenditure dan yang kedua adalah revenue expenditure. Perbedaannya terletak pada hasil yang terjadi pada aktiva tetap itu ketika pengeluaran terjadi. Jika pengeluaran yang terjadi mengakibatkan penambahan massa, tingkatan kualitas serta peningkatan kuantitas yang dihasilkan oleh aktiva tetap itu maka dapat dikategorikan pengeluarannya sebagai capital expenditure. Apabila pengeluarannya terkait dengan aktiva tetap tidak berkaitan dengan 3 hal tadi, yaitu masa manfaat, kualitas serta kuantitas, dan biasanya bersifat rutin, maka pengeluaran tadi dapat dikategorikan sebagai revenue expenditure. Saya akan menjelaskan slide 26, yaitu klasifikasi aktivitas tetap. Yang pertama itu ada tanah. Tanah itu termasuk dalam klasifikasi aktivitas tetap karena tanah juga diperoleh dari pemerintah. Yang kedua itu ada peralatan dan mesin. Jadi peralatan dan mesin adalah perantara kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga itu ada furniture dan fixture. Jadi itu adalah suatu peralatan dan perlengkapan penunjang pekerjaan. Dia juga masuk ke klasifikasi aktiva tetap. Lalu ada land improvement, lalu ada gedung dan perbankan gedung. Gedung juga masuk dalam aktivitas tetap karena itu adalah sebagian harta dari investasi perusahaan kita. Lalu ada yang ke-6 itu ada kendaraan. Kendaraan juga masuk ke aktivitas tetap karena itu ada sebagai penunjang untuk pekerjaan. Selanjutnya itu adalah transaksi yang mengubah nilai aktivitas tetap. Nilai aktivitas dapat berubah atau berkurang selama periode penggunaan atau selama masa manfaatnya. Jadi aktivitas itu bisa bertambah, juga bisa berkurang selama periode penggunaannya atau selama masa manfaatnya. Jadi kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik, dia bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Nah, apa saja transaksi yang mengubah nilai aktivitas tetap?
Transaksi yang mengubah rekening aktivitas tetap itu yang pertama ada perolehan. Di perolehan itu ada pembelian, ada pembangunan, dan ada sumbangan. Jadi kayak pembelian contohnya perusahaan membeli suatu barang itu masuk ke dalam aset tetap perolehan. Lalu ada pembangunan. Nah, pembangunan jadi perusahaan itu membangun suatu gedung atau suatu bangunan perbankan. Lalu ada sumbangan. Sumbangan itu diperoleh dari para investor. Lalu ada pengeluaran modal. Jadi setiap perusahaan itu pasti mempunyai modal. Nah, modal itu masuk ke dalam aset tetap. Lalu untuk revaluasi ada pertukaran, lalu ada penghentian pemakaian, penjualan, dan pertukaran. 2. Transaksi yang mengubah rekening akumulasi penyusutan aktiva tetap. Dalam kolom akumulasi penyusutan aset tetap, di sebelah kiri penghentian pemakaian, penjualan, pertukaran, yang di sebelah kanan penyusutan. 3. Transaksi yang mengubah biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap. Dalam kolom biaya reparasi dan pemeliharaan aset tetap, yang di sebelah kiri konsumsi bahan dan suku cadang, konsumsi sumber daya manusia, konsumsi energi, konsumsi peralatan, dan konsumsi sumber daya lain. Wewenang aktiva tetap yaitu dibagi menjadi 4. Pertama, menetapkan aktiva tetap di tangan fungsi pemakai aktiva tetap. Yang kedua, memberikan otorisasi penghentian aktiva tetap. Nah, yang ketiga, memberikan otorisasi pemindahan aktiva tetap dari suatu fungsi ke fungsi lain. Yang keempat, memberikan otorisasi pengirim aktiva TETO ke pihak luar untuk reparasi. Selanjutnya, ada dokumen yang digunakan dalam siklus akuntansi aktiva tetap. Yang pertama, ada surat permintaan otorisasi investasi atau expenditure authorization. Karena investasi dalam aktiva tetap meliputi jumlah rupiah yang relatif besar dan mencakup keterikatan dana dalam jangka waktu yang relatif panjang, maka pengendalian aktiva tetap dilakukan melalui perencanaan yang matang. Perencanaan pengeluaran investasi dalam aktiva tetap dimulai dengan diajukannya usulan investasi kepada manajemen puncak. Dokumen yang digunakan untuk meminta persetujuan pelaksanaan investasi dalam aktiva tetap disebut surat permintaan otorisasi investasi. Yang kedua, ada surat permintaan reparasi atau authorization for repair. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Lalu yang ketiga, ada surat permintaan transfer aktiva tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen permintaan dan pemberian otorisasi transfer aktiva tetap. Yang keempat, ada surat permintaan penghentian pemakaian aktiva tetap. Dokumen ini digunakan sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aktiva tetap. Lalu yang kelima, ada surat perintah kerja atau work order. Dokumen ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aktiva tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk pengumpulan biaya pembuatan aktiva tetap. Dokumen ini digunakan sebagai perintah kerja pemasangan aktiva tetap yang dibeli, pembongkaran aktiva tetap yang dihentikan pemakaiannya. Yang keenam, ada surat order pembelian. Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aktiva tetap kepada pemasok. Untuk pembelian aktiva tetap yang melibatkan jumlah investasi yang besar, umumnya penilaian pemasok dilakukan melalui proses tender terbuka. Yang ketujuh, ada laporan penerimaan barang. Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aktiva tetap yang diterima dari pemasok. Lalu yang ke-8, ada faktor dari pemasok. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aktiva tetap yang dibeli. Yang 9, ada bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat pemerintahan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Yang 10, daftar depresiasi aktiva tetap. Daftar ini berisi jumlah biaya depresiasi
aktiva tetap yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Dokumen ini merupakan dasar untuk pembuatan bukti memorial untuk pencatatan biaya depresiasi yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Lalu yang terakhir ada bukti memorial. Dokumen ini digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi depresiasi aktiva tetap, harga pokok aktiva tetap yang telah selesai dibangun, pemberhentian pemakaian aktiva tetap, dan pengeluaran modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi. Sistem pengendalian internal berdasarkan organisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi pemakai terpisah dari fungsi akuntansi aktivitas tetap. Yang kedua, ada transaksi, perolehan, penjualan, dan penghentian aktiva tetap yang harus dilaksanakan oleh lebih dari satu unit organisasi. Yang kedua, ada sistem otoritas. Sistem otorisasi dirancang untuk memudahkan pengendalian internal terhadap anggaran pendanaan aktiva tetap. Yang ketiga, ada prosedur pencatatan. Perubahan kartu aktiva tetap harus didasarkan bukti kas keluar dan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, ada praktik yang sehat. Dalam melakukan pemeliharaan aktiva tetap, perlu dilakukan pencocokan secara fisik dengan kartu aktiva tetap. Berikut uraian dari pengendalian praktik yang sehat. Yang pertama, ada secara periodik dilakukan pencocokan fisik aktiva tetap dengan kartu aktiva tetap. Yang kedua, penggunaan anggaran investasi sebagai pengawasan investasi. Yang ketiga, ada penutupan asuransi aktiva tetap terhadap kerugian. Yang keempat, ada kebijakan akuntansi terhadap pengeluaran pendapatan. Kebijakan akuntansi terhadap perbedaan ini harus dinyatakan tertulis untuk menjamin konsentrasi perlakuan akuntansi terhadap kedua macam pengeluaran tersebut. Selanjutnya, fungsi terkait terhadap pengadaan aktiva tetap. Yang pertama, ada fungsi pemakai bertanggung jawab untuk mengajukan usulan investasi dalam aktiva tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan terhadap aktiva tetap. Yang kedua, ada riset dan pengembangan bertanggung jawab mengajukan usulan investasi yang dimanfaatkan bersama lebih dari satu fungsi. Yang ketiga, ada direktur yang bersangkutan bertanggung jawab memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi. Yang keempat, ada direktur utama bertanggung jawab memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aktiva tetap. Yang kelima, ada fungsi pembelian bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aktiva tetap. Yang keenam, ada fungsi penerimaan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aktiva tetap yang diterima dari pemasok. Yang ketujuh, ada fungsi aktiva tetap bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap perusahaan. Yang kedelapan, ada fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber seperti buku kas keluar dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi terhadap aktiva tetap. Profil perusahaan. PT Indah Finance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manajemen aset dan keuangan atau investasi atau pembiayaan yang terletak di Jakarta, berdiri pada tahun 2012 dengan gedung pusat yang berlokasi di Sudirman, Jakarta Selatan. Maksud dari perusahaan pembiayaan itu sendiri adalah suatu perusahaan yang memfokuskan di bidang investasi atau pembiayaan pihak lain atas suatu benda atau barang yang akan dibeli atau disewakan. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan pembiayaan dalam bentuk pendanaan barang, dalam bentuk penyediaan barang modal atau finance lease,
Kegiatan sewa guna usaha, di mana penyewa sewa guna usaha pada akhir masa kontraknya mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa berdasarkan nilai sisa yang sudah disepakatinya. Selain itu, PT Indah Finance ini memfokuskan bidang bisnisnya untuk memberikan pembiayaan terhadap pembelian kendaraan beroda 2 atau beroda 4 untuk merek kendaraan itu sendiri, yaitu Hyundai dan Yamaha. Saat ini, PT Finance Indah berlokasi di kawasan mewah SCBD Sudirman, Jakarta Selatan, dan pertama kali didirikan oleh Notaris Hasan Umar Irawan dengan akte nomor 7 pada tanggal 8 Agustus 2012 dengan memakai nama perseroan terbatas PT Indah Finance dengan modal dasar perseroan awal yaitu jumlah 25 miliar yang terbagi menjadi 25 miliar lembar saham. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari Miranda mengenai profil perusahaan. Nah, di sini ada struktur organisasi dan pembagian tugas. PT Indah Finance berbentuk lini dengan 3 bagian utama, yaitu bagian pemasaran, penagihan, dan keuangan. Dan umum, internal audit berada di bawah General Manager yang berkantor di Jakarta. Organisasi lini adalah bentuk organisasi di mana hubungan antara atasan dan bawahan dilakukan secara langsung. Ada struktur pengendalian intern aset tetap pada PT Indah Finance bercabang di Jakarta. Yang pertama, lingkungan pengendalian. PT Indah Finance cabang Jakarta menetapkan program pendidikan dan pelatihan sebanyak 3 bulan untuk melengkapi kemampuan dasar yang berguna dan dalam menjalankan tugas. Sistem kontrak selama 1 tahun bagi karyawan baru yang diterapkan merupakan salah satu usaha manajemen mendorong terciptanya SDM yang baik yang bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan. Di sini ada lagi penilaian resiko. Yang kedua yaitu tidak pernah dilakukan pengujian atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai jika terdapat perubahan yang signifikan, baik dalam penggunaan aktiva tetap atau perubahan dalam penggunaan bisnis. Tidak adanya pemisahan capital expenditure dan revenue expenditure untuk aset tetap sesuai PSAK nomor 16. Yang ketiga, komunikasi dan informasi. Pencatatan aset tetap dimulai dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Yang keempat, aktivitas pengendalian dilakukan berdasarkan sistem otorisasi dari pimpinan, yaitu perbaikan dan pembelian aset tetap dan otorisasi oleh bagian keuangan dan direktur. Yang kedua, pelepasan aset tetap diotorisasi oleh direktur, kemudian bagian pembukuan melakukan proses penjumlahan. Yang kelima, pemantauan pengendalian yang dilakukan tidak berjalan dengan efektif. Hal tersebut terlihat dari tidak pernah dilakukan pemeriksaan fisik aset tetap selama setahun sekali dan tidak diberikan penomoran. Kedua, tidak pernah dilakukan penghapusan aset tetap yang nilai bukunya sudah habis dan yang sudah tidak bisa digunakan untuk operasional perusahaan, tetapi masih ada di dalam kartu kontrol aset tetap. Selanjutnya, pembahasan mengenai flowchart aktiva tetap. Bagian alir dokumen jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi aktiva tetap. Ada sistem pembelian aktiva tetap, sistem perolehan aktiva tetap, sistem pengeluaran modal, sistem penghentian pemakaian aktiva tetap, sistem transfer aktiva tetap, sistem revaluasi aktiva tetap, sistem perencanaan penyusutan aktiva tetap. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang bagian alir dokumen jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi aktiva tetap. Yang pertama ada sistem pembelian aktiva tetap. Di sini ada flowchart-nya. Flowchart dimulai dari bagian departemen yang membutuhkan dengan membuat surat permintaan otorisasi, dibuat sebanyak 3 rangkap, kemudian diserahkan kepada direktur utama. Setelah otorisasi diberikan oleh direktur utama, maka rangkap pertama diberikan kepada bagian pembelian, rangkap kedua diberikan kepada bagian yang memerlukan aktiva tetap, dan rangkap ketiga di bagian pembelian utang. Selanjutnya,
bagian pembelian perusahaan akan mulai melakukan survei terhadap pemasok dan mengajukan permintaan penawaran harga. Permintaan penawaran harga ini berguna untuk memastikan bahwa perusahaan mendapatkan aktiva tetap dengan harga yang wajar. Kemudian dilakukan perbandingan harga. Tentunya kita akan menentukan pemasok yang menawarkan harga yang lebih rendah. Setelah menemukan pemasok yang sesuai, bagian pembelian pembuatan surat order dan pembelian kepada pemasok surat order pembelian dibuat 7 rangkap. Rangkap pertama dan kedua dikirim ke pemasok, rangkap ketiga diberikan ke bagian penerimaan, rangkap keempat diberikan kepada bagian utang, rangkap kelima diberikan ke bagian yang memerlukan aktiva tetap. Kemudian rangkap ke-6 serta SPP, SPH, dan PH disimpan di file dokumen kertas. Rangkap ke-7 akan disimpan secara permanen berdasarkan abjad. Setelah surat order pembelian dikirim kepada pemasok, maka pemasok itu nantinya akan mengirim barang yang dipesan oleh perusahaan dari bagian pembelian, dan barang itu akan dikirim oleh pemasok, dan bagian penerimaan akan menerima barang yang dipesan oleh bagian pembelian disertai surat pengantar. Kemudian barang tersebut diperiksa apakah sudah sesuai atau belum. Jika sesuai, bagian penerimaan akan membuat laporan penerimaan. Laporan penerimaan barang ada 3 rangkap laporan. Penerimaan barang pertama akan diberikan kepada bagian pembelian sebagai laporan dari bagian penerimaan barang bahwa perusahaan tersebut sudah menerima barang dari pemasok sesuai dengan pemesanan dari bagian pembelian di dalam surat order pembelian. Rangkap kedua dikirim ke bagian gudang bersamaan dengan barang selanjutnya. Selanjutnya rangkap ketiga SOP atau surat order pembelian dan surat pengantar akan disimpan secara permanen berdasarkan abjad. Ketika bagian pembelian sudah menerima laporan adanya penerimaan barang dari bagian barang, maka dokumen akan diserahkan kepada bagian utang pembelian. Selanjutnya pembelian pemasokan akan diberikan faktur ke bagian pemasok, akan diberikan faktur ke bagian penerimaan untuk diserahkan ke bagian utang. Kemudian membandingkan faktur dari pemasok dengan SOP dan LPB supaya bagian utang membuat bukti kas keluar. Ada 3 bukti kas keluar. Yang pertama diberikan kepada register bukti kas. Bukti kas kedua akan diberikan kepada bagian kartu persediaan yang ketiga ada SOP LPB, dan faktur akan disimpan sebagai arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Selanjutnya dicatat kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan bahwa barang di gudang atau barang yang kita beli sudah bertambah. Nah, selanjutnya kita akan membahas flowchart sistem perolehan aktiva tetap. Perolehan sendiri dimulai di bagian yang memerlukan aktiva tetap dengan membuat surat permintaan otorisasi investasi sebanyak 3 rangkap. Nah, kemudian 3 rangkap ini diberikan pada direktur utama, diberikan otorisasi. Nah, langkah pertama diberikan bagian reparasi dan pemberian rangkap kedua diberikan ke bagian yang memerlukan aktiva tetap, dan rangkap ketiga diberikan bagian kartu aktiva tetap. Kemudian surat permintaan otorisasi reparasi rangkap 1 dipegang oleh reparasi dan pemberian untuk membuat surat perintah kerja yang mana rangkap pertamanya diberikan atau dipakai oleh bagian reparasi dan belian itu sendiri. Rangkap keduanya diberikan pada bagian kartu aktiva tetap, dan rangkap ketiga diberikan kepada yang memerlukan aktiva tetap itu sendiri. Yang surat perintah kerja rangkap 1 dipegang oleh bagian reparasi dan pemelihara ini digunakan untuk 2 hal. Pertama, untuk membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang atau disingkat BBP BG sebanyak 3 rangkap.
yang nanti akan dikirim ke gudang, sementara yang kedua adalah untuk mencatat ke jam kerja yang menghasilkan dokumen hasil jam kerja yang akan diserahkan ke bagian gaji dan upah. Kemudian di bagian gudang BBP BG yang sebanyak 3 rangkap itu untuk mengisi kuantitas suku cadang yang diserahkan. Setelah itu BBP BG rangkap pertama dikirim ke bagian jurnal, rangkap kedua diberikan ke bagian reparasi dan pemeliharaan, sementara rangkap ketiga digunakan untuk direkster di ledger. Kartu gudang disimpan di vault dokumen kertas. Nah, tadi yang rangkap kedua setelah diterima oleh bagian reparasi dan pembayaran juga sama disimpan di fund dokumen kertas L. Kemudian di bagian gaji dan upah setelah mendapatkan kartu jam kerja dari bagian reparasi dan pemeliharaan digunakan untuk membuat daftar upah dan rangkap daftar upah. Daftar upah rangkap 1 dan 2 diberikan di bagian utang, sementara RDU diberikan ke bagian jurnal. Kemudian di bagian jurnal BBPBG dan RDU di jurnal umum. Kemudian BBPBG diberikan kepada bagian kartu aktiva tetap, sementara RDU-nya juga sama. Nah, di bagian aktiva tetap SPOI, BBPBG, RDU, dan ALPS serta SPK digunakan untuk membuat bukti memorial. Bukti memorial dibikin 2 rangkap. 1 diberikan kepada bagian jurnal oleh bagian jurnal di jurnal umum dan disimpan di dokumen berkas Ed. Kemudian bukti memorial kedua SPOI, LPS, BBP, BG, RDU digunakan bagian kartu aktiva tetap untuk meregister ke kartu aktiva tetap beserta disimpan di dokumen kertas Ed. Nah, kemudian di bagian aktiva tetap menerima proyek selesai dari bagian yang memerlukan aktiva tetap, kemudian menghasilkan surat penempatan aktiva tetap sebanyak 3 rangkap. Dan LPS dan surat penempatan aktiva tetap rangkap kedua itu digunakan oleh bagian kartu aktiva tetap, sementara rangkap ketiga dan LPS bagian kartu aktiva tetap, bukti memorial SPOI, LPS, BBPBG, dan RDU beserta surat penetapan aktiva tetap digunakan untuk meregistrasi kartu tetap. Dan akhirnya sistem perolehan aktiva tetap melalui pembekaan sendiri pun selesai. Lalu di slide 29 di sini ada flowchart sistem pengeluaran modal. Jadi yang pertama itu ada membuat surat permintaan otorisasi reparasi. Lalu ke bawah itu kita membuat surat permintaan otorisasi reparasi. Lalu setelah itu ada surat permintaan otorisasi dan reparasi. Lalu ada surat perintah kerja. Lalu ke laporan proyek selesai. Lalu ke surat penempatan aset tetap. Nah, yang tadi saya bacakan itu adalah bagian yang memerlukan pengeluaran modal. Kemudian ada flowchart di direktur utama. Nah, di direktur utama ini adalah surat permintaan otorisasi dan reparasi. Lalu setelah itu baru diberikan otorisasi. Kemudian ada surat permintaan otorisasi reparasi. Itu ada 1, 2, dan 3. Lalu di bagian reparasi dan pemeliharaan
itu ada surat pemerintahan otorisasi reparasi. Lalu ke bawahnya kita akan membuat surat perintah kerja. Setelah ada membuat surat, ada pastinya surat perintah kerja keluar. Lalu dari surat perintah kerja itu kita dibuatkan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Lalu kita mencatat jam kerja kita. Nah, setelah dua itu selesai, ada yang namanya BPPBG dan kartu jam kerja. Lalu dari BPPBG dan kartu jam kerja itu ada yang membuat laporan proyek. Nah, dari pembuat laporan proyek selesai, kita harus membuat LPS. Lalu di bagian gudang, setelah kita buat BPPBG, kita akan mengisi kuantitas suku cadang yang diserahkan. Lalu setelah kita mengisi kuantitas suku cadang, kita diberikan kartu gudang. Lalu di flowchart selanjutnya itu ada sistem pengeluaran modal. Nah, di sistem pengeluaran modal ini itu ada bagian gaji dan upah. Di sini ada kartu jam kerja, lalu ada membuat daftar upah dan rekap daftar upah, lalu ada RDU dan daftar upah. Lalu di bagian jurnalnya kita ada BPPBG, ada RDU, ada bukti memorial. Nah, dari ketiga ini itu tercantum di jurnal umum. Lalu di bagian kartu aset tetap itu ada SPOI, BPPBG, ada RDU, ada LPS. Itu membuat suatu, dari keempat itu dibuatlah SPK. Dari SPK lanjut membuat bukti memorial. Nah, dari bukti memorial ini terdapatlah arsip tadi, bukti memorial, SPOI, LPS, BPPBG, dan RDU. Lalu dari bukti-bukti yang tadi itu dibuatkanlah surat penetapan aset tetap dan ada kartu aset tetap. Kemudian selesai. Lalu di bagian aset tetap kita ada laporan proyek. Jadi dari tadi nih bagian kartu aset tetap kita ada laporan proyek selesai. Nah, setelah laporan proyek selesai, kita membuat surat penempatan aset tetap. Lalu setelah itu ada surat penempatan aset tetap, ada LPS, kemudian selesai. Di sini terdapat bagian prosedur sistem penghentian pemakaian aktiva tetap. Dimulai dari bagian yang menggunakan aset tetap dengan membuat surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap atau SPPAT. SPPAT ini dibuat 3 rangkap, kemudian dilanjutkan ke bagian direktur utama. Di direktur utama ini, SPPAT yang ada 3 rangkap itu diberikan otorisasi. Setelah diberikan otorisasi, rangkap pertama dibagikan ke bagian kartu aset tetap, rangkap kedua dibagikan ke bagian aset tetap, dan rangkap ketiga dibagikan ke bagian yang menggunakan aset tetap. Di bagian aset tetap dan bagian yang menggunakan aset tetap ada unpatched connector nomor 3. Setelah mereka menerima itu, langsung disimpan di file dokumen kertas. Sementara untuk yang unpatched connector nomor 2, di bagian kartu aset tetap, SPPAT itu digunakan untuk melakukan operasi, kemudian membuat bukti memorial, dan di sini juga jadi ada SPPAT dan bukti memorial. Kemudian bukti memorial dan SPPAT itu digunakan untuk catatan di kartu aset tetap. Setelah itu bukti memorial dan SPPAT di bagian kartu aset tetap dilanjutkan ke bagian jurnal menggunakan unpatched connector nomor 5. Lalu di bagian jurnal SPPAT dan bukti memorialnya digunakan untuk membuat jurnal umum. Setelah itu disimpan di file dokumen kertas, lalu proses sistem nomor 4 selesai. Lalu terdapat bagian prosedur untuk sistem transfer aktiva tetap. Dimulai dari bagian asal aset tetap dengan membuat surat permintaan transfer aset tetap atau SPTAT. SPTAT ini dibuat menjadi 3 rangkap, kemudian dilanjutkan ke bagian direktur utama. Di direktur utama, SPTAT yang ada 3 rangkap itu diotorisasi. Setelah selesai diotorisasi, rangkap pertama dibagikan ke bagian kartu aset tetap, rangkap kedua dibagikan ke bagian aset tetap, dan rangkap ketiga dibagikan ke bagian yang dituju. Di bagian kartu aset tetap dan di bagian aset tetap terdapat unpatched connector, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Setelah mereka menerima itu, langsung disimpan di file dokumen kertas. Di bagian kartu aset tetap juga menghasilkan kartu aset tetap. Dilanjutkan ke bagian yang dituju menggunakan unpatched connector nomor 5. Setelah menerima itu langsung disimpan di file dokumen kertas,
Lalu proses sistem nomor 5 selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart tentang sistem revaluasi aktiva tetap. Pada sistem ini, kita akan menjelaskan tentang mencatat transaksi, revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap. Yang kita butuhkan adalah bukti memorial. Di sini terdapat flowchart sistem revaluasi aktiva tetap. Dimulai dari direktur utama membuat surat permintaan keputusan revaluasi aktiva tetap atau SKRAT. Kemudian SKRAT dibagikan ke bagian kartu aktiva tetap yang digunakan untuk membuat bukti memorial. Setelah itu, dokumen itu terdiri dari SKRAT dan bukti memorial. Kemudian dibagikan ke bagian jurnal dengan menggunakan Unpatch Connector 2. Lalu di bagian SKRAT dan bukti memorialnya juga digunakan sebagai jurnal umum. Setelah itu disimpan di file dokumen kertas berdasarkan abjad dan sistem revaluasi selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan terakhir mengenai sistem pencatatan penyusunan aset tetap dalam bentuk bagian flowchart. Bagian pertama itu ada bagian kartu aset tetap, dimulai dengan membuat daftar penyusunan aset tetap, kemudian atau DDAT ya. Kemudian ini tuh digunakan untuk membuat bukti memorial, lalu jadi ada DDAT dan bukti memorial. Nah, selanjutnya mereka akan ditransfer ke bagian jurnal dengan unit connector 2, dan di dalamnya itu ada DDAT dan bukti memorial yang menghasilkan jurnal umum. Lalu akan disimpan dalam bentuk file kertas. Kemudian proses sistem pencatatan penyusunan aset tetap telah selesai. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dari apa yang saya sampaikan atau kurang jelas atau kurang tepat, mohon dikoreksi baik dari saya ataupun teman-teman saya. Sekian, mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.